Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita membuka dalam Mazmur pasal yang ke-70 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-70 ayat 1 sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin menyabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kita belajar sebuah tema yang saya beri kepada saudara, yaitu ruang tunggu. Dan hari ini kita akan belajar pada bagian yang pertama tentang ruang tunggu. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu yang ingin mendengarkan firman Allah tentang ruang tunggu secara lengkap, maka saya berharap saudara tetap tinggal di ruang tunggu. Sampai seluruhnya akan disampaikan kepada saudara di minggu-minggu yang akan datang. Tetap setia di ruang tunggu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ruang tunggu adalah satu tempat yang disiapkan, yang dibangun, yang dipersiapkan memang untuk menunggu. Ruang tunggu dapat kita jumpai di berbagai tempat di sekitar kita. Kalau saudara pergi ke tempat-tempat umum, katakanlah ke stasiun, maka di sana juga disediakan ruang tunggu. Di bandara, saudara juga akan ketemu dengan ruang tunggu. Bahkan di perkantoran-perkantoran, saudara juga akan menemukan ruang tunggu. Disitulah orang-orang akan menanti pada gilirannya, mereka akan dilayani. Dan kehidupan juga menyediakan ruang tunggu buat setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang ada ruang tunggu yang disediakan dengan fasilitas yang sangat istimewa. Disediakan makanan kecil, disediakan minuman, diberi pendingin ruangan, dan berbagai macam fasilitas. Tujuannya cuma satu. Semua orang yang ada di ruang tunggu, mereka nyaman dan mereka betah untuk tinggal di sana. Namun faktanya, senyaman apapun orang ada di ruang tunggu, sebagus apapun ruang tunggu itu dipersiapkan, kenyataannya tidak ada seorang pun yang ingin berlama-lama berada di ruang tunggu. Sekalipun di ruang tunggu saudara bisa menikmati kopi secara gratis, makanan kecil secara gratis, saudara bisa baca buku-buku yang disediakan, saudara bisa nonton televisi yang disediakan, semuanya sudah bisa nikmati secara gratis. Tetapi saya mau tanya, siapa yang pengen lama-lama di ruang tunggu? Kita nggak ingin lama-lama. Kita nggak betah ada di ruang tunggu. Dan kita pengennya segera keluar dari ruang tunggu. Kita ingin cepat pergi dari ruang tunggu. Menyelesaikan semua urusan yang akan kita selesaikan. Saudaraku, dalam Mazmur pasal yang ke-70 ini, maka kita akan melihat bahwa pada saat itu Daud sedang ada di ruang tunggu. Dia sedang menanti Tuhan mengulurkan tangannya. Dia sedang menanti Tuhan turun dan mulai membelanya. Dia sedang menanti kapan kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau kita membaca dalam ayat yang ketiga, maka kita akan mengetahui kesulitan yang dialami oleh Daud. Ayat yang ketiga dikatakan, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku.
Saudaraku, inilah keadaan yang dialami oleh pemazmur. Rupanya ada orang-orang yang sedang mengintainya. Ada orang-orang yang sedang memburunya. Ada orang-orang yang ingin mencabut nyawanya. Dan ini bukan kali yang pertama. Sudah lama hal ini dialami. Berlama sekali Daud mengalami keadaan yang seperti ini. Dan dia sedang berseru, dia sedang berdoa, dia sedang memanggil nama Tuhan. Supaya Tuhan turun tangan dan memberikan kelepasan, memberikan pertolongan. Tetapi ternyata Tuhan tidak segera untuk menolongnya. Daud digiringnya untuk masuk ke ruang tunggu. Dalam ayat yang kedua dia berseru kepada Tuhan. Ya Allah, segeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Saudara-saudara, kita dapat bisa mendengar seruannya ketika dia ada di ruang tunggu. Dia panggil, ya Allah, segeralah menolong aku. Ya Tuhan, segeralah melepaskan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat kata segera, maka kita dapat mengetahui dan memahami situasi yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Musuhnya bukan datang dari jauh. Musuhnya sudah dekat dengan dia. Selangkah lagi Daud mungkin habis. Daud mungkin binasa. Itulah sebabnya dengan penuh keyakinan dia berseru kepada Tuhan. Ya Allah, segeralah menolong aku. Rasanya Tuhan sudah gak kuat lagi. Tuhan gak betah lagi menanti terlalu lama di ruang tunggu. Pengennya Tuhan segera datang dan tolong kami. Tuhan segera datang dan lepaskan kami. Tuhan segera datang selesaikan persoalan kami. Tuhan segeralah datang dan hukum para musuh-musuh kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-6 dia menutup mazmurnya. Dalam mazmur yang ke-70 ini. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Bagi Daud dong gak ada waktu lagi. Tuhan, musuh sudah begitu dekat. Kematian sudah diambang batas. Dan sebentar lagi bisa celaka. Itulah sebabnya dengan kesungguhan dia berseru. Tuhan, tolonglah aku. Luputkanlah aku, janganlah lambat datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang hari-hari ini, saudara sedang berada dalam situasi yang sama seperti Daud? Sepertinya dalam keadaan-keadaan yang kritis, dalam keadaan-keadaan yang genting, dalam situasi-situasi yang gawat. Tidak ada lagi waktu lagi untuk menunggu. Tidak bisa menunggu sedikit lagi. Karena musuh sudah begitu dekat. Keadaannya sudah begitu penting. Menunggu sejenak, maka habislah sudah. Tapi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama. Sekalipun situasi yang kuhadapi begitu gawat. Seperti Daud yang diperhadapkan dengan kematian, yang diperhadapkan dengan tantangan, yang diperhadapkan dengan musuh-musuhnya yang datang menyerang. Tetapi Allah sedang membawanya untuk diam sejenak di ruang tunggu. Barangkali itu yang Tuhan sedang ajak kita bersama-sama. Untuk kita masuk dalam satu ruangan kecil dan di sana tertulis ruang tunggu. Kita diam, kita menanti kapan Tuhan datang, kapan Tuhan menolong kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup ini sadar atau tidak bahwa hidup itu adalah tentang menunggu. Semua kita sedang menunggu. Saat anak-anak dilahirkan, maka dia menunggu untuk bertumbuh dewasa. Tetapi ketika dia dewasa, apakah selesai penungguannya? Apakah selesai masa menunggu? Apakah selesai masa menanti? Enggak. Setelah dewasa maka dia menunggu kapan menikah. Ketika menikah apakah selesai dia menunggu? Enggak. Masih ada yang ditunggu. Kapan mati? Kalau mati apakah itu sudah selesai? Maka Alkitab berkata, orang-orang yang mati juga sedang menunggu. Kapan mereka dibangkitkan. Dan setiap kita hari-hari ini, kita sedang ada di ruang tunggu. Anak-anak yang sekolah, kalian juga sedang menunggu kapan naik kelas, kapan lulus,
Saudara yang sudah lulus, saudara menunggu kapan dapat kerja. Saudara yang sudah bekerja, saudara juga menunggu kapan dapat gaji, kapan naik pangkat, dan lain sebagainya. Hidup ini memang dipenuhi dengan menunggu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan untuk hal-hal yang kita bayar sekalipun, kita juga diwajibkan untuk menunggu. Kalau saudara masuk ke dalam sebuah rumah makan, saudara lalu memesan makanan-makanan yang ingin saudara nikmati, maka saudara akan tetap menunggu makanan itu diolah, dimasak, lalu disajikan. Kita harus menunggu. Bahkan saudara yang suka belanja online, saudara sudah bayar, tapi saudara juga harus menunggu kapan barang itu dikirim dan sampai ke tangan saudara. Inilah kehidupan yang kita hadapi dalam dunia ini. Bahwa hidup itu adalah menunggu. Tidak ada yang instan dalam kehidupan. Bahwa hidup ini tidak ada yang instan. Kita harus bersedia menantikan sampai datang apa yang kita harapkan. Oleh karena itu bersabarlah sejenak untuk menanti Tuhan mengulurkan tangan. Diamlah sejenak di ruang tunggunya Tuhan. Karena hidup ini memang menunggu. Dan hari ini ketika Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya, maka saudara juga sedang menunggu kapan selesai. Ada yang gak menunggu, Pak aku gak nunggu selesai Pak, sehari juga oke. Gitu. Tapi nyatanya kita juga sedang menunggu kapan ibadah ini juga selesai. Memang itulah kehidupan. Kita memang harus bersedia untuk menunggu. Dan Alkitab mencatat bahwa ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan giring untuk masuk dalam ruang tunggu Tuhan. Sebelum kenyataan yang Tuhan kerjakan terjadi atas hidup mereka. Saya mencatat beberapa tokoh Alkitab dan Tuhan bawa mereka untuk menunggu. Yang pertama kita melihat Nuh. Nuh harus menunggu 120 tahun sampai hujan turun di bumi. Seperti yang difirmankan Tuhan. Bahwa Allah akan menghukum bumi dengan air bah. Tapi ketika ditunggu-tunggu, hujan gak pernah datang. Tetapi Nuh diperintahkan untuk buat bahtera. Nuh harus setia, Nuh harus mau untuk menunggu selama 120 tahun. Adakah di antara kita yang menunggu 120 tahun? Enggak ada Pak, umur aja enggak sampai. Setengahnya aja puji Tuhan. Tapi Nuh menanti 120 tahun. Abraham, dia menanti 25 tahun. Sampai akhirnya Ishak lahir. Anak yang dijanjikan Tuhan. Kepada Abraham Tuhan berfirman, aku akan memberi engkau keturunan seperti bintang di langit banyaknya dan pasir di tepi laut. Tetapi dia harus menanti kegenapan janji itu 25 tahun. Ada yang sudah menanti janji Tuhan 25 tahun? Yusuf, dia menerima mimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin hebat di masa depan. Tetapi Yusuf harus menyimpan mimpinya dan menunggu semuanya terjadi selama 13 tahun. Hanya untuk sebuah mimpi yang digenapi. Yusuf harus menanti 13 tahun. Musa harus menanti 40 tahun. Sebelum dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Semuanya menunggu, semuanya menanti. Berikutnya, Yakub, ini luar biasa. Ya, kita bisa belajar secara khusus tentang Yakub karena penantiannya luar biasa. Waktu yang panjang, dianggap hanya beberapa saat saja. 14 tahun, 7 hari, dia harus menanti untuk mendapatkan gadis yang dicintainya. 7 tahun pertama ketika dia berharap Rachel akan diberi. Tetapi ternyata yang diberi adalah kakaknya, Lea. Dan ketika dia ingin menolaknya, maka mamanya bilang gak bisa. Minimal kamu harus 7 hari hidup bersamanya. Dan itulah sebabnya untuk mendapatkan Rachel, maka dia harus bekerja 7 tahun lagi.
14 tahun 7 hari. Halo lajang-lajang. Yakub aja 14 tahun mau menunggu loh. Kamu kok buru-buru? Ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia hadir dalam dunia ini. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia punya kuasa segala-galanya. Namun dia harus menunggu 30 tahun. Baru dia pergi keluar untuk melayani. Dan mati di atas kayu salib. Dan hari-hari ke depannya akan kita pelajari murid-murid. Juga harus menunggu 10 hari. Untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya nanti setelah hari Kamis kita rayakan kenaikan Yesus. Maka Jumat dan 10 hari ke depan kita juga akan melakukan hal yang sama. Menanti turunnya Roh Kudus untuk memenuhi gerejanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kehidupan. Jadi memang kita harus menunggu, kita harus menanti. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan membawa kita masuk di ruang tunggunya? Kenapa Tuhan gak segera menolong kita? Kenapa Tuhan tidak segera mendengarkan doa kita? Kenapa Tuhan tidak segera mengulurkan tangannya dan melepaskan kita dari kesulitan? Tetapi kenapa Tuhan membawa kita masuk ke ruang tunggunya? Tuhan menggiring kita untuk kita ada dalam satu ruangan kecil. Dan kita menanti kapan Tuhan bekerja atas hidup kita. Saudara-saudaraku, selalu ada maksud Tuhan dengan apa yang Dia kerjakan. Dan hari ini kita akan pelajari bagian yang pertama. Kenapa Tuhan membawa kita masuk ke ruang tunggunya? Sebab ruang tunggu melatih kesabaran kita. Ruang tunggu itu melatih kesabaran kita. Di ruang tunggulah kesabaran kita sedang diuji. Di ruang tunggu kesabaran kita sedang dibangun. Di ruang tunggu kesabaran kita sedang dibentuk. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kesabaran. Kenapa kesabaran ini menjadi penting? Karena kesabaran itu merupakan salah satu karakter dari seorang pengikut Yesus yang sejati. Anak-anak Tuhan harus menghidupi dan hidup di dalam kesabaran. Kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Baru, maka salah satu buah roh yang dihasilkan itu adalah kesabaran. Dan untuk membangun kesabaran dalam hidup kita, maka Tuhan membawa kita untuk masuk ke ruang tunggunya. Kalau semuanya mudah, maka kita tidak pernah menjadi pribadi yang sabar. Kalau segala sesuatu dengan mudah untuk kita dapatkan, sekali doa jawaban datang, sekali berseru maka Tuhan mengulurkan tangannya. Lalu kapan kita sabar? Oleh karena itu Tuhan bawa kita untuk kita masuk ke dalam ruang tunggunya. Supaya di sana kita dilatih untuk bersabar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kita harus menumbuhkan kesabaran dalam hidup kita? Karena Tuhan itu bertindak sesuai dengan waktu dan caranya sendiri. Oleh karena itu anak-anak Tuhan perlu belajar hidup dalam kesabaran. Karena cara Tuhan bekerja, cara Tuhan bertindak itu tidak selalu sama dengan yang kita inginkan. Tidak terlalu sama dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan bertindak dengan caranya dan pada waktu yang Dia kehendaki. Kalau kita nggak punya kesabaran, maka kita akan selalu menjadi anak Tuhan yang suka komplain kepada Tuhan. Yang suka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan yang suka memberontak kepada Tuhan. Karena kita tidak memiliki kesabaran dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan bawa kita masuk dalam ruang tunggunya. Supaya kesabaran itu tumbuh dalam hidup kita. Kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kesabaran dalam hidupnya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, Tuhan memiliki caranya sendiri. Tuhan punya rancangan sendiri. Kita boleh merancangkan. Tapi belum tentu apa yang kita rancangkan. Itu seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu tidak selalu sama dengan apa yang Tuhan pikirkan.
Oleh karena itu di ruang tunggulah kita akan menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Bukan keinginan kita, bukan Tuhan yang harus sama dengan keinginan kita. Di ruang tunggu, kitalah yang harus menyamakan. Supaya apa yang Tuhan ingini, itu terjadi dalam hidup kita. Tapi manusia enggak begitu. Manusia kan inginnya apa yang dia inginkan yang terjadi. Apa yang dia mau, itu yang terjadi. Oleh karena itu Tuhan bawa kita masuk di dalam ruang tunggunya. Supaya kita memahami cara kerja Tuhan. Supaya kita bisa mengerti bagaimana cara Tuhan bergerak, cara Tuhan bertindak untuk menolong anak-anak kita. Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarilah, apa yang kita anggap benar belum tentu benar bagi Tuhan. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik dalam pemandangan Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan dan punya jalan yang berbeda dengan kita. Dan untuk mengetahui rancangan dan kehendaknya, maka dia bawa kita masuk ke dalam ruang tunggunya. Percayalah bahwa Tuhan selalu bertindak berdasarkan waktu yang telah dia tetapkan. Allah tidak pernah bertindak secara serampangan. Allah punya waktu-waktu yang telah dia tetapkan untuk menolong anak-anaknya. Dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14, firman Allah berkata demikian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil? Perhatikan, apakah ada yang mustahil buat Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Perhatikan, cara kerja Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan. Lalu kalau kita maju dalam Kejadian 21, maka kita akan melihat kenyataannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya. Perhatikan, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak bergantung kepada keadaan. Tuhan tidak pernah bergantung kepada situasi dan kondisi. Tuhan bekerja bukan karena situasi. Tuhan bekerja bukan karena keadaan yang terjadi. Tetapi dia bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Apa yang bisa diharapkan dari Abraham dan Sarah? Mereka sudah tua sebagai seorang wanita. Adat keperawanan yang sudah tidak bisa lagi. Tidak ada yang bisa dihasilkan. Sarah sudah menopause. Apa yang bisa diharapkan dari seorang wanita yang sudah begitu? Tidak mungkin bisa melahirkan. Keadaannya memang tidak mungkin. Tetapi kalau waktunya itu sudah ditetapkan, maka yang mustahil selalu tidak pernah mustahil buat Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan punya cara. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong anak-anaknya. Oleh karena itu jangan lihat keadaan yang engkau alami. Jangan lihat kondisimu yang sedang terjadi. Barangkali persoalanmu bukan makin ringan, makin sulit. Sakit yang kau alami juga bukan makin sembuh, makin parah. Tapi percayalah bahwa kalau sudah tiba waktunya Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Perhatikanlah. Percayalah jika waktunya telah tiba, maka tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalanginya. Jika waktu Tuhan telah datang, maka segala persoalan dia akan selesaikan. Sebab itu bersabarlah. Persiapkan diri, sebab waktu Tuhan itu pasti terjadi. Meski tidak selalu yang tercepat. Pertolongan Tuhan pasti datang pada waktu yang tepat. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Dia punya waktu khusus buat saudara. Dia punya waktu khusus buat saya. Dia punya waktu khusus buat kita semua. Diamlah sejenak di ruang tunggu. Dan nantikan Tuhan untuk menandakan pertolongan atas hidupmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-15, maka Alkitab mencatat demikian, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang saudara nanti pada hari-hari ini? Apa yang sedang saudara tunggu dari Tuhan? Belajarlah dari Abraham. Dia menanti dengan sabar. Dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan. Memang tidak menyenangkan di ruang tunggu. Tetapi hanya di ruang tunggulah kita akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Karena di ruang tunggu itu akan membangun kesabaran hidup kita. Yang kedua, kita akan mempelajari kenapa kita harus menumbuhkan kesabaran dalam hidup ini. Bapak Ibu perhatikan bahwa tidak ada keberhasilan secara instan dan tidak ada sukses tanpa proses. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Rasul Petrus menasihati umat Tuhan supaya hari-hari menanti kedatangan Tuhan, maka kita harus bersabar. Seperti seorang petani yang bersabar untuk menunggu hasil panennya. Kalau petani ingin mendapatkan hasil panen, maka dia harus memiliki kesabaran. Dari mulai awal, dia harus mempersiapkan ladangnya. Dia mengolah tanahnya. Lalu dia memilih biji yang terbaik. Dia memilih benih yang terbaik. Lalu menaburkannya. Apakah setelah menabur dia akan menuai? Tidak. Dia harus merawatnya. Dia menunggu benih itu bertumbuh. Lalu dia merawatnya. Dia mengairinya. Dia memberi pupuk. Dia membersihkannya. Dan sampai tanaman itu dewasa. Dia harus tetap menunggu dan bersabar. Sampai apa yang ditanam itu menghasilkan buah. Dan setelah itu barulah dia mendapatkan hasil panen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah memang proses yang harus kita jalani. Untuk lulus SD aja diperlukan 6 tahun. Lulus SMP butuh 3 tahun. Lulus SMA butuh 3 tahun. Lulus sarjana butuh 4 tahun. Tidak ada sesuatu yang instan dalam hidup ini. Semuanya butuh proses. Oleh karena itu, supaya kita mampu menjalani proses, maka dibutuhkan kesabaran dalam hidup kita. Demikian pula dalam usaha, dalam kita bekerja. Semuanya tidak pernah datang dengan tiba-tiba. Semuanya butuh proses. Kalau saudara bisa memiliki usaha yang besar hari ini, itu tidak sekali jadi. Gereja ini pun tidak sekali jadi. Butuh proses panjang. Sehingga semuanya bisa ada sampai hari ini. Saudara coba lihatlah 20 tahun, 30 tahun yang lampau. Bagaimana usaha yang sedang saudara kerjakan. Bagaimana karir yang sedang saudara titi. Bukankah dulunya mulainya biasa-biasa. Mulainya dari kecil. Tetapi karena proses yang kita jalani. Maka kita hari ini menikmati dari buah proses hidup yang kita jalani. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup itu adalah proses. Sebab itu hargailah setiap proses yang sedang kita jalani. Sebab keberhasilan bukan terletak pada hasilnya, tetapi pada prosesnya. Jalani proses apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi atas hidupmu. Sekalipun rasanya sulit, sekalipun rasanya berat, tetapi jalan itulah yang akan mengantarkan kita kepada keberhasilan. Karena keberhasilan itu bukanlah tujuan. Keberhasilan itu adalah sebuah perjalanan. Bagaimana saudara menghargai proses hidup, maka proses itulah yang akan mengantarkan kita kepada keberhasilan. Orang-orang yang berfokus hanya kepada tujuan sukses, maka dia akan mengabaikan proses. Dan itulah sebabnya dia menggunakan berbagai macam cara
apapun dia tempuhnya, yang penting dia bisa sukses tanpa pernah menghargai proses. Dan anak-anak Tuhan tidak boleh berjalan seperti itu. Kita harus merelakan diri kita untuk menjalani prosesnya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu kalau kita berkaca dari tokoh-tokoh Alkitab, apa yang membuat mereka berdaya tahan, apa yang membuat mereka tetap kuat di dalam prosesnya Tuhan, karena mereka memiliki kesabaran dalam hidupnya. Mereka tahu bahwa kualitas kehidupan itu ditentukan oleh proses yang dijalani. Kadang-kadang semakin rumit proses itu, semakin panjang proses itu, maka semakin berkualitaslah barang itu. Katakanlah Ayub, di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat ke-10. Bagaimana dia memandang proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas tidak pernah dihasilkan dengan proses yang biasa-biasa. Emas selalu dibakar di atas tungku yang membara. Karena dengan panas yang begitu tajam, maka emas itu akan berubah menjadi logam yang mulia. Kalau hidup saudara ingin menjadi mulia dalam pemandangan Tuhan, maka jalanilah hidup ini dengan kesabaran. Lewati semua prosesnya Tuhan. Sekalipun sulit yang harus engkau lewati, sekalipun berat yang harus engkau hadapi, tetapi ingatlah, setiap proses akan menaikkan level hidup kita. Proses yang kita jalani akan meningkatkan karakter dan kualitas kehidupan kita. Orang-orang yang berkualitas selalu melewati proses dengan tuntas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Menghindari proses ataupun mempercepat proses itu berakibat fatal dalam kehidupan. Ketika saudara ingin mempercepat prosesnya Tuhan, maka saudara sedang mengundang kegagalan. Saudara sedang mendekati kehancuran. Karena semua ditentukan oleh Tuhan dengan ketepatan yang Dia sudah tentukan. Contohnya, saudara lihat telur ayam. Telur ayam kalau diengkrami, itu katanya membutuhkan waktu 3 minggu, 21 hari. Tetapi kalau belum waktunya, lalu kita coba-coba untuk membantunya 2 minggu, lalu kita pecahkan cangkangnya. Kita berpikir, kasihan anak ayam ini. Terlalu lama di dalam telur. Saudara pecahkan cangkangnya dan saudara keluarkan anak ayamnya. Dia tidak akan bertumbuh menjadi anak ayam. Dia akan mati. Karena apa? Mempercepat proses. Oleh karena itu hari ini relakan supaya kita bisa melewati proses. Oleh karena itu sebuah nasihat firman Allah dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat ke-12. Firman Allah berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Sabarlah dalam kesesakan. Jalani prosesnya Tuhan. Sabar sekalipun sesak yang sedang kita hadapi. Sekalipun pengap ada di ruang tunggu. Tetapi belajarlah untuk bersabar. Karena kesabaran-kesabaran yang lahir dalam hidup kita. Itu yang akan membawa kita kepada kemenangan besar di hari depan. Tapi orang-orang yang gak sabar, dia akan memperlambat prosesnya Tuhan. Kalau saudara coba-coba untuk mempercepat proses, bahkan keluar dari proses, maka saudara akan memperlambat waktu Tuhan bekerja atas hidup saudara. Dalam kitab Yeremia ada kisah tentang bejana yang sedang dibuat. Kalau bejana itu tidak sesuai dengan pemandangan sang pembuat, maka bejana itu akan dihancurkan dan dimulai dari awal. Saudaraku, sekalipun berat perjalanan yang engkau tempuh hari ini, tetaplah bersabar. Jangan hadapi persoalan dengan kasar. Hadapilah persoalan itu dengan sabar. Maka saudara akan melihat kemenangan-kemenangan terjadi di hari-hari yang akan datang. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi.
Tetapi biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru buat saudara untuk tetap bersabar menghadapi apapun kesesakan, ujian, pencobaan yang sedang saudara hadapi. Amsal memberikan nasihat kepada kita dari Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Saudara-saudaraku, zaman dulu kota-kota selalu dibentengin dengan tembok-tembok yang tebal. Tembok itu sebagai tameng, tembok itu sebagai pelindung. Supaya orang-orang yang diam di dalam kota, mereka aman. Musuh-musuh yang dari luar, mereka tidak bisa masuk dengan begitu saja. Mereka tidak dapat menyerang dengan begitu saja. Karena ada tembok pelindung yang melindungi mereka. Itulah sebabnya pahlawan-pahlawan, tentara-tentara yang akan berperang, maka akan dipilih orang-orang hebat, akan dipilih tentara-tentara yang besar, tentara-tentara yang jago, akan dilengkapi dengan senjata perang. Karena medan pertempuran yang mereka hadapi itu enggak gampang. Kota-kota selalu dipagari dengan tembok-tembok yang besar. Tetapi kehebatan tidak cukup, pahlawan-pahlawan perang tidak cukup, senjata-senjata perang tidak cukup. Satu yang perlu, satu yang harus ditambahkan ketika ingin meraih kemenangan, yaitu kesabaran. Prajurit-prajurit yang akan menghancurkan kota yang berbenteng, mereka harus diam sejenak, dia harus menunggu kapan ada kesempatan untuk maju. Karena tidak mungkin menembus tembok yang tebal, tidak mungkin merobohkan benteng yang besar. Oleh karena itu mereka harus menunggu. Ketika ada kesempatan datang, maka mereka akan menyerang. Ketika ada peluang terbuka, maka mereka akan menghancurkan. Percuma dengan senjata yang banyak. Percuma dengan prajurit yang hebat. Kalau prajurit itu enggak punya kesabaran dalam hidupnya. Itulah sebabnya Amsal berkata, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang dapat menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kemenangan-kemenangan dalam pertempuran kehidupan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan saudara, tidak hanya ditentukan oleh jabatan kita, tidak hanya ditentukan oleh kehebatan manusia, tetapi juga ditentukan oleh kesabaran yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu tumbuhkan kesabaran dalam hidup saudara. Kalau saudara ingin memenangi pertempuran kehidupan, maka sabari semua kesulitan yang sedang saudara hadapi. Jalani bersama dengan Tuhan. Dan pandang dia yang mati di atas kayu salib. Dia menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalasnya. Ketika dia dianiaya, dia tidak mengancamnya. Tetapi seperti domba yang keluh, dia membiarkan dirinya untuk menuju ke atas kayu salib. Hari ini apapun yang sedang saudara alami, tetaplah setia untuk menanti Tuhan. Tinggallah di ruang tunggu dan tumbuhkan kesabaran. Percayalah, kalau waktu Tuhan sudah datang, maka kuasanya akan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.